Selamat datang dalam ibadah SBI hari Minggu 17 Oktober 2021. Tema kita hari ini masih dalam seri pemahaman pengakuan iman rasuli. Yesus Kristus menderita di bawah Pontius Pilatus, diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. God will make a way, take one. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. That's right. And he will do something new today. Oh, God will make a way, yes, he will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, he will. He will make a way for you. Mari kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Sekalipun melalui platform yang seperti saat ini kami berdoa Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk boleh terus setia kepada Tuhan. Dengan di dalam segala keberadaan kami. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami. Tuhan yang membimbing kami untuk kami boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan dan mengagungkan kemuliaan Tuhan. Sertai kami dalam ibadah supaya kami boleh belajar untuk meninggikan Tuhan dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami mampu. Dan Tuhan pakai kami untuk kami boleh memuliakan nama-Mu selalu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Mari kita
awali ibadah kita dengan mengingat dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menemukan rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan angkat 2 pujian untuk menolong kita mengenali kemurahan Tuhan. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. There in the Garden of Tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him, each other's needs to prefer. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King.
Son of the King. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Berita gereja untuk ibadah pada hari Minggu 17 Oktober 2021. Seluruh majelis menyambut jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini dapat membawa kita makin bertumbuh dalam pengenalan kita dan kasih kita kepada Kristus. Saat ini ibadah masih diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian melalui link yang tertera di depan.
Kami juga mendorong seluruh jemaat untuk tetap mendoakan, khususnya untuk state kita Victoria, dan kita berdoa supaya lockdown yang berlangsung saat ini dapat segera diangkat. Kami mengundang jemaat untuk bergabung dalam persekutuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di WhatsApp grup doa SPI dengan koordinator Saudari Diana. PA bersama yang sedianya diadakan minggu lalu akan diadakan pada hari Kamis ini 21 Oktober 2021 mulai pukul 7.30 dengan tema penghakiman terakhir bagian yang kedua. Silakan menghubungi Bapak Edwin untuk bergabung. Ibadah minggu depan 24 Oktober akan dilayani sekali lagi oleh Pendeta Ignatius Seta dengan tema Yesus Kristus Allah yang menderita dari Mazmur 22 ayat 22 sampai 26. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa memberikan persembahan sekali lagi, dan kami berdoa ya Tuhan untuk kiranya Engkau yang memakai persembahan ini sebagai alat untuk memperlebar dan mempermuliakan kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian setiap jemaat. Kami berdoa untuk kekuatan khususnya di dalam masa pandemik ini. Dan kami terus berdoa ya Bapa, Engkau sendiri akan menuntun dan menolong kami untuk bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk pertumbuhan jemaat bagi gereja SPI. Engkau memberikan pertumbuhan, Engkau yang kiranya menolong supaya jemaat boleh makin bertumbuh dan bertambah di dalam kasih karunia Tuhan. Tolong kami untuk kami mengarahkan diri kami sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan, dan kami boleh mengagungkan dan Kristus. Kami mendoakan untuk jemaat yang sakit, jemaat yang lemah tubuh, jemaat yang berusia lanjut. Kami mengingat Oma Kirana, kiranya Engkau sendiri akan terus memberikan kekuatan dan pemeliharaan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kami juga kerinduan untuk senantiasa beribadah di dalam kasih karunia, dan ketika kami belajar untuk mengagungkan Tuhan sekali lagi dan mengenal firman Tuhan hari ini, tolong kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai, dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan yang dapat diberikan melalui direct deposit atau bank transfer pada rekening yang tertera di depan. Tuhan memberkati. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali hari ini. Kita akan membahas kelanjutan kita dari pemahaman pengakuan iman rasuli. Kita sampai ke artikel Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan, pemeliharaan, dan pertolongan yang kami alami dan jalani bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapak, ketika kami akan mencoba untuk mengerti pengertian, mendalami apa yang Tuhan ingin kami untuk pahami dalam pemahaman tentang pergumulan kehidupan Kristus. Ajar kami untuk kami memberikan yang terbaik, untuk kami mengenali kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan pergumulan ini akan diambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalimat pengakuan iman rasuli kita mengatakan kepada kita, aku percaya kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini adalah sebuah kalimat yang menjadi bagian dari pengakuan iman rasuli kita. Sebuah kalimat yang menekankan kepada kita tentang keseluruhan atau rangkuman dari ajaran iman Kristiani yang hari ini kita percayai. Nah, kalau kita membaca dan memperhatikan sekali lagi pengakuan ini, atau kita mencermati kalimat pengakuan ini, ada sesuatu yang menarik untuk kita amati di sana. Yaitu bagaimana ada dua nama yang muncul dalam pengakuan iman rasuli. Yaitu nama dari Ibu Maria, yang disebutkan dalam Aku percaya kepada Yesus Kristus yang lahir dari anak Maria,
dan nama dari seorang pribadi yang lain yang bernama Pontius Pilatus. Menariknya, kedua nama ini muncul, kedua nama ini hadir di dalam pergumulan dalam bagian kehidupan Tuhan Yesus. Maria dihubungkan dengan Kristus dalam kaitan dengan kelahirannya, sementara Pilatus dalam kaitan dengan kematiannya. Maria terkait dengan penerimaan Yesus di dalam dunia ini, sementara Pilatus hadir dalam penolakan terhadap Yesus. Maria hadir dalam perkembangan, pertumbuhan Kristus, sementara Pontius Pilatus muncul dalam penderitaan Yesus Kristus. Yesus lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Apa yang dikatakan oleh bagian yang kita baca dalam Alkitab kita? Ibrani pasal yang keempat mengatakan, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Saudara, kita diajak dan diajar untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman, kepada apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Bagaimana kita bisa mengakui dan menyadari hal ini? Jangan-jangan seperti diusulkan oleh banyak orang, dosa itu hanyalah sebuah rekayasa dan ilusi dari banyak manusia. Bukan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang menjadi permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau Anda memiliki pemikiran yang sedemikian, maka pengakuan iman kita hari ini membawa kita kepada pergumulan dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketika pengakuan iman menyebutkan tentang Pontius Pilatus, banyak dari orang yang kemudian berpikir, ini kan hanya sebuah rekaan saja. Ini kan hanya sebuah bayangan saja. Tetapi saudara-saudara, kalimat ini sesungguhnya berasal dari sebuah pemahaman bahwa Yesus adalah bagian dari sejarah. Dan ketika banyak orang yang meragukan apakah Yesus itu sungguh ada, apakah pribadi Yesus itu benar ada, saudara, maka arkeologi membuktikan dan menunjukkan bahwa Pontius Pilatus adalah seorang tokoh dalam sejarah dunia. Seorang yang pernah menjabat sebagai wali negeri Yudea. Penggalian arkeologis menemukan pada tahun 1961 dan kemudian pada tahun 1969 sebuah prasasti yang memiliki tulisan tentang nama Pontius Pilatus, yaitu seorang wali negeri di Yudea. Dan kemudian penemuan selanjutnya mendapatkan kepada kita tentang cincin yang dipercaya yang rupa-rupanya merupakan cincin meterai dari seorang yang disebut sebagai Pontius Pilatus. Nah, saudara-saudara, cincin meterai ini menegaskan ada seorang pejabat yang pernah ada dalam sejarah, seorang yang memiliki otoritas, seorang yang juga terlibat di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab memberikan kita catatan tentang pertanyaan dari seorang Pilatus kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Saudara, melalui pertanyaan ini kita diajak untuk merenungkan. Ketika kita mengakui pengakuan iman kita, aku percaya kepada Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kepada kita diberikan juga pertanyaan, apakah kita menerima ini sebagai sebuah kebenaran? Apakah kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang bersifat sejarah saja? Dan kita bisa mengatakan kebenaran, kalau dia benar-benar benar, maka kebenaran itu harus berasal dari Tuhan. Dan keberadaan sejarah hanya mengkonfirmasi, hanya menegaskan ulang bahwa Allah adalah pemilik kebenaran. Bahwa Allah adalah penguasa kebenaran. Bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang menjadi milik Tuhan.
Dan karena itu ketika kita hari ini dihadapkan kepada realitas sejarah, bahwa pernah ada seorang tokoh sejarah yang bernama Pontius Pilatus, seorang yang memiliki titel, seorang yang memiliki kekuasaan, seorang yang terlibat dalam penderitaan Kristus. Dan kita mengucapkan kalimat, aku percaya kepada Yesus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Maka melalui kalimat ini Anda dan saya diajak untuk melihat bahwa Yesus hadir di dalam sejarah. Yesus adalah bagian dari sejarah manusia. Dan bukan hanya itu, penderitaan Kristus adalah catatan kelam dalam sejarah manusia yang menolak Allah. Kehidupan yang dijalani oleh Kristus Yesus di dalam dunia ini adalah kehidupan yang dipersembahkan, yang diberikan bagi kemuliaan Allah, supaya Anda dan saya yang percaya kepada Yesus dapat diselamatkan. Apa arti keselamatan? Keselamatan memiliki pemahaman, pemulihan hubungan. Keselamatan memiliki konsep tentang bagaimana manusia kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, ini tidak dapat dicapai dengan kesalehan kita. Ini tidak dapat diraih dengan kehebatan kita. Hanya dapat kita terima ketika kita memiliki iman di dalam anugerah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Pengakuan iman rasuli kita memberikan kepada kita sebuah pernyataan tentang Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menariknya, Alkitab berbicara dan menegaskan, dan pengakuan kita mengaminkan tentang kehidupan Yesus yang berawal dari kandungan Roh Kudus, dilahirkan dari anak darah Maria, kemudian dikalimatkan menderita sengsara. Apakah tidak ada yang lain? Apakah kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan sengsara? Saudara-saudara, kalau kita melihat kepada pernyataan Alkitab, maka sesungguhnya yang diungkapkan dalam pengakuan kita ini adalah sebuah rangkuman, sebuah penggenapan dari apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab sebelumnya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3 mengatakan kepada kita demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Saudara-saudara, penderitaan Kristus seringkali dilecehkan, diremehkan sebagai cara untuk dapat sampai kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat sampai kepada Tuhan melalui penderitaan? Bagaimana kita dapat dikumpulkan dengan Allah kalau harus melalui penderitaan Kristus? Apakah Allah itu adalah Allah yang sedemikian kejam sehingga untuk bisa sampai kepada Dia harus melewati penderitaan yang dialami oleh Kristus? Saudara, kalau ini yang menjadi pertanyaan kita, maka bagian pengakuan kita menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa kecuali melalui penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus adalah sesuatu yang perlu untuk keselamatan kita. Dan penderitaan Kristus adalah juga sesuatu yang cukup untuk membuat kita dipulihkan bersama dengan Tuhan. Ketika dunia menghindari Kristus, ketika dunia menolak Kristus, ketika manusia mencoba untuk menolak Tuhan, manusia tidak dapat memungkiri yang pertama, realitas sejarah bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa Allah mengirim anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, bagian dari sejarah manusia, supaya Anda dan saya dapat menerima Dia. Yang kedua, manusia tidak dapat memungkiri fakta bahwa
melalui kelahiran Kristus dan kematian Kristus, Anda dan saya dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan saya lebih hebat dari Tuhan. Saya tahu apa yang akan terjadi kelak. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan sendiri. Dan saudara, itu sebabnya Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 menegaskan kepada kita bahwa imam besar yang kita punyai adalah imam besar yang mengenali kelemahan kita, bisa merasakan turut di dalam penderitaan kita, karena dia sudah mengalami semua penderitaan, hanya dia tidak berbuat dosa. Dan karena itu di ayat yang ke-16 penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani 4, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah adalah penguasa waktu. Allah adalah pemilik sejarah. Allah adalah Allah yang memberikan kepada kita kasih karunia untuk memelihara kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita pertolongan. Pertolongan hanya datang dari Tuhan, bukan dari diri kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita berani untuk meletakkan iman kita, mengakui Allah sebagai penguasa sejarah dan membiarkan dia untuk memimpin kehidupan kita? Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus sebagai bagian dari sejarah, sebagai bukti Allah memelihara kita, sebagai satu-satunya cara yang disediakan Allah supaya Anda dan saya dapat diperdamaikan kembali bersama dengan Tuhan. Adakah kita mau berdamai dengan Tuhan? Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Kami berterima kasih, Engkau adalah Allah yang mempedulikan kehidupan kami, Allah yang memperhatikan setiap kami, Allah yang menolong kami untuk kami boleh mengakui dan mengimani Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela,
anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung padu hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung padu hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.